Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan kasiran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sayyiban nafi'a, Allahumma sayyiban nafi'a, Allahumma sayyiban nafi'a. Nas'alullaha ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ansuril mujahidin warhamil mustad'afin wa dammir a'da'ad din watmis ala amwalihim amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita hari ini sudah masuk bulan Rajab, dan bulan Rajab ini termasuk bulan yang mulia di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, minha arba'atun hurum. Di antara bulan-bulan yang 12 ada 4 bulan haram alias bulan mulia. Ini surat At-Taubah ayat 36. Surat 9 ayat 36. 4 bulan itu adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Yang 3 ini berturut-turut, yang 1 ini sendiri. Tetapi perlu diketahui bahwa tidak ada satupun hadis yang sahih tentang fadilah tertentu pada bulan Rajab. Tidak ada satupun hadis yang sahih tentang amalan tertentu pada bulan Rajab. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Ansari, Syekh Khurasan, beliau mengatakan masahha, tidaklah ada satupun yang sahih fi fadli Rajab, tentang fadilah bulan Rajab, wala siyamihi, tidak pula tentang puasa Rajab, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, riwayat dari Nabi, syai'un, sesuatu pun tidak ada yang sahih. Tapi jangan salah paham, bukan berarti tidak boleh puasa di bulan Rajab, bukan. Bolehnya tetap boleh. Sama dengan 12 bulan yang lain, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, semua bulan itu kita puasa itu adalah boleh. Sehingga puasa di bulan Rajab juga boleh. Tetapi kalau meyakini dengan keyakinan-keyakinan tertentu, siapa puasa Rajab dapat fadilah ini, fadilah itu, nah itu keyakinan yang salah. Karena tidak ada satupun hadis yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bisa dibaca pada kitab Ada Umma Wajab min bayani wad'il wadda'ina fi Rajab, menjelaskan apa yang wajib tentang hadis-hadis palsu yang dipalsukan orang di bulan Rajab. Saya kasih contoh satu saja, Pak. Hadis tentang bulan Rajab yang hadisnya palsu nih. Inna fil jannati nahran, sesungguhnya di dalam surga ada sungai yang besar, yuqalu lahu Rajab, namanya sungai Rajab. Asyaddu bayadun minal laban, lebih putih dari susu, wa ahla minal asal, lebih manis dari madu. Man shoma yauman min Rajab, siapa yang puasa 1 hari saja dari bulan Rajab, saqahullahu min dzalikan nahri, Allah kasih minum dari sungai Rajab tersebut. Nah ini hadis riwayat Baihaqi, derajatnya maudhu, palsu. Jadi silahkan puasa di bulan Rajab sebagaimana puasa di bulan yang lain, tapi tidak usah meyakini keyakinan-keyakinan tertentu. Saya kalau puasa Rajab maka saya dapat pahala begini, pahala begitu. Enggak boleh meyakini kecuali ada dalil yang sahih. Nah di sini tidak ada dalil yang sahih. Baik, ini sebagai mukaddimah karena banyak sekali orang yang bertanya tentang Rajab, maka pantas untuk saya sampaikan tentang masalah Rajab ini. Kemudian kita lanjutkan pengajian kitab hadis Umdatul Hukam, dan kita sudah sampai pada penjelasan tentang pembahasan tentang hukum had. Kita sudah sampai pada hadis 298 dalam kitab saya. Berarti ini sudah tersisa 100 hadis karena isinya ada 400 hadis.
dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu fi rajulin, tentang seorang laki-laki aslama yang masuk Islam thumma tahawwada, kemudian menjadi Yahudi murtad. Maka kata Mu'adz, la ajlisu, aku tidak akan duduk hatta yuqtala, sampai orang ini dibunuh. Qada'ullah, itu adalah keputusan dari Allah wa rasulihi, dan rasulnya. Fa amara bihi, lalu dia pun memerintahkan terhadap orang tersebut. Faqutila, lalu dibunuh orang yang murtad itu. Hadis muttafaqun alaih. Dalam riwayat Abu Dawud dikatakan wa kana, dan adalah orang itu qadistutiba, telah disuruh tobat, qabla dzalika, sebelum hal itu. Jadi sebelum dibunuh itu sudah disuruh tobat. Hadis ini menunjukkan dua hal. Yang pertama, kalau ada orang yang murtad, maka hukumannya adalah dibunuh. Yang dimaksud murtad itu pindah agama dari Islam menjadi non-Islam, itu murtad. Tapi kalau pindah dari Yahudi menjadi Nasrani, itu bukan murtad. Itu karena sama-sama kafir, ya. Yahudi kafir, Nasrani kafir. Pindah dari kafir kepada kafir. Itu sama dengan pindah dari minum air putih lalu minum air teh, sama-sama minuman. Tapi kalau pindah dari puasa kepada minum, nah itu batal puasanya. Demikian juga sudah Islam pindah agama non-Islam, nah itu batal agama Islamnya. Hukumannya apa? Dibunuh. Siapa yang berhak membunuh? Penguasa. Jadi tidak berhak masing-masing kita melakukan pembunuhan. Sama dengan hukuman had yang lain, ya, potong tangan bagi pencuri, merajam bagi yang berzina. Nah itu semuanya yang melakukan adalah pemerintah. Nah sekarang ini Pak Prabowo sebagai pemerintah Indonesia tidak menegakkan hukuman had, yaitu dosanya ditanggung beliau, bukan ditanggung oleh kita, karena memang kita tidak berhak melakukan. Kemudian yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa orang yang murtad itu sebelum dibunuh itu hendaklah ustutiba, disuruh tobat. Hanya saja para ulama berselisih pendapat, disuruh tobat ini harus atau tidak. Menurut sebagian ulama harus disuruh tobat dulu sebelum dibunuh. Sebagian lagi berpendapat tidak harus disuruh tobat. Kalau menurut mayoritas para ulama, disuruh tobat ditunggu sampai 3 hari, Pak. 3 hari lamanya, ya. Jadi misalnya murtadnya hari Jumat, nah hari Jumat itu disuruh tobat, balik lagi kepada Islam. Kalau tidak mau ditunggu hari Sabtu disuruh tobat. Kalau nggak mau ditunggu hari Ahad disuruh tobat. Jumat, Sabtu, Ahad sudah 3 hari. Hari keempat masih tidak mau tobat, bunuh lehernya, penggal lehernya. Dan ini hukumnya sama saja, baik itu laki-laki maupun perempuan, semuanya dibunuh. Dalilnya sabda Nabi, man baddala dinah faqtuluh. Siapapun yang mengganti agamanya, silahkan bunuh dia. Kata-kata man, siapapun, ini mencakup laki-laki dan perempuan. Karena dalam bahasa Arab, man itu adalah isim mausul. Isim mausul itu menunjukkan umum. Umum berarti laki dan perempuan. Tua maupun muda, sama. Profesor maupun doktor, sama. Hadis riwayat Bukhari sahih. Menyelisih mereka pendapat Hanafi. Kalau mazhab Hanafi berpendapat yang dibunuh itu hanya laki-laki. Kalau perempuan, kalau murtad maka dipenjara, tidak dibunuh. Tapi pendapat ini lemah karena menyelisih hadis Nabi SAW tadi. Nah ini ceritanya, Mu'adz bin Jabal, ini sahabat Nabi yang dikirim ke Yaman. 2 orang dikirim ke Yaman, Mu'adz sama Abu Musa. Nah Abu Musa ini kadang-kadang ziarah ke Mu'adz, Mu'adz kadang-kadang ziarah ke Abu Musa. Nah pada suatu hari Mu'adz ini ziarah kepada Abu Musa, karena Yaman kan luas. Abu Musa itu di perkotaan, di Son'a, kemudian Mu'adz itu di pedesaan, di Aden. Nah kemudian ketika dia ziarah ke rumahnya Abu Musa, dia melihat di rumahnya Abu Musa ada orang diborgol. Maka dia bertanya, ini siapa? Dijawab, ini orang Muslim kemudian menjadi Yahudi. Kata Mu'adz, bunuh. Maka kata Abu Musa, kamu turun dulu dari kuda. Kalau sudah turun dari kuda nanti saya bunuh. Maka dia mengatakan, la ajlis,
saya tidak mau duduk, maksudnya saya tidak mau turun dari kuda sampai orang itu dibunuh dulu. Karena ini adalah keperintah dari Allah dan Rasul. Jadi Mu'adz orangnya tegas, nih, perintah Allah Rasul langsung dilakukan, nggak usah ditunda-tunda. Nah, maka akhirnya orang itu dipenggal lehernya, sudah putus lehernya, baru Mu'adz bin Jabal turun dari kudanya. Nah, kemudian ngobrol-ngobrol di dalam rumahnya Abu Musa. Sehingga ini dalil bahwa para da'i itu hendaklah saling ada hubungan antara satu dengan yang lain. Ini sama-sama da'i di Yaman, tukar pengalaman bagaimana berdakwah, tukar pengalaman bagaimana beramal setiap harinya supaya kuat di dalam berdakwah. Nah, maka ini harus ada sinergi antara satu da'i dengan da'i yang lain, sehingga saling bantu dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya 299 dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhuma, bahwasanya ada seorang laki-laki dari Arab Badui telah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu mengatakan, "Ya Rasulullah, anshuduka, saya tidak meminta kepada engkau Allah dengan nama Allah, illa kecuali satu tok yang saya minta." Apa yang saya minta? Qadaita, engkau memutuskan li untuk saya bi kitabillahi ta'ala, dengan keputusan dari Allah Ta'ala. Faqala al-akhar, maka berkata orang yang lain, wa huwa afqah minhu, dan dia lebih paham agama dari yang pertama tadi. Naam, betul, faqdi, tunaikanlah, putuskanlah bainana, antara kami bi kitabillah, dengan keputusan dari Allah, wa adalli, dan izinkan saya untuk bicara. Nah, ini lebih beradab, Pak, karena minta izin kepada Nabi, tolong izinkan saya sampaikan urusan yang sedang kita hadapi. Ini lebih beradab. Faqala, maka Nabi bersabda, qul, ya silahkan bicara, ada masalah apa, saya bantu. Qala, dia mengatakan, inna bni, sesungguhnya anak laki-laki saya, karena adalah dia itu asifan, pekerja, ala hada, pada orang ini, fazana, lalu anak saya berzina, bimraatihi, dengan istrinya orang ini. Jadi bapak ini majikannya anak laki-laki saya. Anak laki-laki saya bekerja di rumah dia, tapi kemudian malah zina sama istrinya bosnya. Dan ini menunjukkan bahwa laki-laki perempuan itu bahaya. Meskipun antara bos dengan karyawan itu bisa zina, Pak. Kok bisa zina? Kenapa? Karena dia cuma berduaan. Di dalam toko hanya ada 2 orang, bosnya perempuan sama pegawainya laki-laki. Itu bahaya, nggak boleh begitu. Karena meskipun di dalam toko, kalau tokonya sepi, tidak ada pembeli, nah itu bisa macam-macam di situ. Pura-pura masuk kamar mandi, akhirnya diikuti. Nah, setannya yang kemudian mengganggu, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lain, illa thalithahuma asyaitan la yakhluwanna rajulun bimra'ah, tidaklah berduaan seorang laki-laki dengan perempuan, illa kana thalathahuma syaitan, kecuali pasti setan nimbrung sebagai orang yang ketiga. Nah, maka bahaya laki-laki sama perempuan berduaan di tempat yang sepi. Setannya pasti bisiki si laki-laki dan bisiki si perempuan, akhirnya jadi apa? Zina. Hadis riwayat Tirmidzi. Kita lanjutkan. Wa inni, dan sesungguhnya saya, ukhbirtu, saya diberitahu, anna ala bni, bahwasanya atas anak laki-laki saya, ar-rajma, dirajam. Faftadaitu, maka saya menebus minhu, darinya, bimi'ati syatin, dengan 100 ekor kambing, wa walidatin, dan 1 budak perempuan. Jadi anak saya supaya tidak dibunuh, dirajam, maka saya ganti dengan 100 ekor kambing dan 1 budak perempuan. Ini sudah benar atau tidak? Fasa'altu, lalu saya bertanya ahlal ilmi, kepada para ulama, fa'akhbaruni, lalu mereka memberitahu saya, annama ala bani, bahwasanya atas anak laki-lakiku,
jaldu mi'atin, dicambuk 100 kali, wa taghribu amin, dan diasingkan selama 1 tahun, wa anna, dan bahwasanya alam ra'ati hada, atas istrinya bapak ini, itulah ar-rajma, yang dirajam. Nah, ini kisahnya, ini bapaknya ini salah sikapnya, Pak. Mestinya ketika dia menghadapi masalah itu langsung tanya kepada ulama, jangan tanya kepada Google. Nah, dia tanya kepada Google, dijawab salah sama Google. Akhirnya setelah tanya kepada para ulama, diralat oleh para ulama, itu salah jawabannya. Karena itu kalau ada masalah, tanyalah langsung kepada ulama, jangan kepada selain ulama. Kepada Google nggak boleh, kepada AI nggak boleh, kepada siapapun selain ulama nggak benar. Tanya sama ulama, Pak. Faqala Rasulullah, maka bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladzi, demi zat yang nafsi biyadih, jiwaku ada di tangannya, la aqdiyanna, sungguh betul-betul saya akan memutuskan bainakuma, antara kalian berdua, bi kitabillah, dengan ketetapan dari Allah. Al-walidatu, budak perempuan, wal ghanimat wal ghanamu, dan kambing, yaitu 100 kambing tadi, raddun alaika, dikembalikan kepada kamu. Kenapa dikembalikan? Karena salah. Kamu tidak ada kewajiban untuk menebus dengan 100 kambing dan budak, nggak ada hukum Islam seperti itu. Karena itu dari sini diambil pelajaran, kalau ada hukum yang salah maka hukumnya ditolak. Fahuwa raddun, man sona'a amron, siapa yang melakukan satu perkara ala ghairi amrina, tidak di atas perintah kami, fahuwa raddun, maka hukumnya tadi tertolak. Hadis riwayat Abu Dawud. Sehingga rata-rata hukum yang ada di Indonesia ini tertolak semua, Pak. Ada maling dihukum apa? Penjara, tertolak. Ada orang berzina dihukum apa? Penjara, tertolak. Semua ini tertolak. Kenapa? Tidak sesuai perintah Allah dan Rasul. Maka Nabi mengatakan raddun alaika, kembalikan pada kamu. Enggak benar itu. Adapun yang benar apa? Wa 'ala ibnika, dan wajib atas anak laki-lakimu, jaldu mi'atin, dicambuk 100 kali, wa taghribu amin, dan diasingkan selama 1 tahun. Kenapa? Karena anakmu ini belum pernah menikah. Sehingga orang yang berzina itu dibagi 2. Kalau dia sudah pernah menikah dan sudah mengumpuli pasangannya atau dikumpuli pasangannya, berarti sudah muhsan. Kalau sudah muhsan, maka dirajam, dilempari batu sampai mati. Tapi kalau belum pernah menikah atau sudah menikah tapi belum pernah hubungan, maka berarti belum muhsan. Berarti hukumannya apa? Ini dicambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Mencambuknya ini di punggungnya, Pak. Cambuk supaya kapok, tidak zina lagi. Kemudian diasingkan selama 1 tahun, yaitu dilempar ke tempat yang jauh, sejauh jarak safar. Dalam madhab jumhur 80 kilo. Nah, sehingga seandainya dia itu orang sini misalnya, maka dilempar ke Jawa Timur, 80 kilo lebih kan, atau dilempar ke Jakarta sana. Tujuannya apa? Supaya pembicaraan tentang zina yang dia lakukan itu sudah berhenti. Karena kalau orangnya masih ada di tengah-tengah kita, itu masih digunjingkan orang. Oh, kaya sing ndak ingin zina, oh wonge kaya. Tapi kalau sudah diasingkan, nah sudah berhenti pembicaraan itu. Akhirnya kalau sudah setahun, orang-orang sudah lupa kejadian, nah silahkan dia balik lagi ke tempatnya. Selama 1 tahun, Pak, diasingkan. Dan diasingkan ini hukumnya sama antara laki-laki dengan perempuan. Perempuan pun kalau berzina sama, diasingkan selama 1 tahun. Tapi berada di tempat pengasingan ini, cara pengantarannya harus pakai mahram. Bapaknya misalnya ngantar anaknya perempuan yang zina tadi ke tempat di mana dia diasingkan. Nah, kalau sudah ditaruh di sana, sudah ditinggal sendiri nggak apa-apa. Tidak harus sama bapaknya ya. Mungkin dikasih tempat kos atau apalah. Kemudian Nabi bersabda, "Waqdu ya Unes," dan berpagi-pagilah wahai Unes, ila mraati hada, kepada istrinya orang ini yang berzina. Fa in i'tarafat, kalau dia mengakui berzina, farjumha, maka rajamlah dia.
Kenapa dirajam? Karena dia sudah muhson, sudah menikah. Dan ini sekaligus menunjukkan bahwa orang yang mengaku berzina itu satu kali sudah cukup. Karena di sini dikatakan kalau dia mengaku maka silahkan dirajam, tidak perlu menunggu 4 kali pengakuan. Dan ini masalah khilafiyah. Sebagian ulama berpendapat mengaku zina itu harus diulang 4 kali. Sebagaimana saksi harus 4 saksi dalam bab zina. Berarti pengakuan juga harus 4 kali. Tapi pendapat yang sesuai dengan hadis ini adalah mengaku 1 kali sudah cukup. Seandainya dia tidak mengaku bagaimana? Seandainya dia tidak mengaku, maka yang dihukum hanya si laki-laki saja. Laki-lakinya kan sudah ngaku, saya berzina dengan ibu itu. Nah, maka si laki-laki dihukum karena dia sudah mengakui. Nah, si ibunya yang tidak mengakui ya sudah lepas. Kalau ternyata dia bohong gimana? Itu urusannya sama Allah. Nanti akan dihukum oleh Allah di neraka. Kalau tidak mau dihukum di neraka, silahkan ngaku saja sama dengan masnya tadi. Sehingga yang ngaku dihukum, yang tidak ngaku ya sudah dilepas. Karena bisa jadi seseorang mengaku saya berzina dengan si fulan, ternyata bukan dengan dia, salah, wajahnya aja yang mirip. Bisa saja kan? Karena pernah Pak, ada tetangga saya itu ketika di pasar ditangkap orang, mana utangnya belum kamu lunasi, padahal itu tetangga saya nggak punya utang. Ternyata yang punya utang tuh masnya, wajahnya mirip karena memang lahir kembar. Nah, akhirnya karena mirip dianggap itu adalah orangnya, padahal bukan. Saya pernah juga Pak turun dari mobil kemudian disambut, ini Ustadz Abu Fatihah ya. Saya bilang bukan, saya orang biasa. Jadi saya dikira Ustadz Abu Fatihah. Ustadz Abu Fatihah, Ustadz Boyolali sana. Bukan saya. Ya mungkin karena mirip kerempeng tubuhnya atau gimana. Hadis muttafaqun alaih, dan ini adalah lafalnya Imam Muslim. Berikutnya hadis 300. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, telah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulun, seorang laki-laki, ini namanya Ma'iz, minal muslimin, dari kalangan umat Islam. Wa huwa, sementara Nabi fil masjid, di dalam masjid. Fanadahu, lalu dia memanggil Nabi dengan suara yang keras. Faqala, dia mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini sesungguhnya aku zanaitu, aku sudah berzina. Jadi gambarannya Rasulullah sedang ngajar gini Pak. Tiba-tiba orangnya masuk dari pintu masjid. Nah, kemudian teriak, interupsi ya Rasul, kulo zina. Ini orang baik Pak, karena tujuannya pengen dihukum, pengen dibersihkan dosanya. Jadi dia sudah berzina kemudian nyesel gitu. Orang baik. Fa'arada anhu, maka Nabi berpaling darinya. Nah, jadi misalnya orangnya ngomong dari sini, Nabi berpaling, melengos, nggak digagas. Fatanaha tilqa wajhi, maka dia pun menyingkir di hadapan wajah Nabi. Jadi misalnya wajahnya Nabi asalnya ke sini, Nabi melengos begini, dia kemudian pindah ke depan sini. Lalu dia mengatakan lagi, ya Rasulullah, sesungguhnya aku berzina. Maka Nabi berpaling darinya, sampai dia pun thanna, mengulangi dzalika, hal itu, alaihi, kepada Nabi, 4 marrat, sampai 4 kali mengakui berzina. Nah, setelah 4 kali mengakui berzina, falamma, maka tatkala syahida, dia bersaksi ala nafsihi, atas dirinya, 4 syahadat, 4 kali persaksian, da'ahu, memanggilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala, Nabi bersabda, abika junun, apakah padamu ada gila? Apakah kamu orang gila? Ini menunjukkan bahwa seorang imam atau khalifah, ketika ada orang yang ngaku berzina, itu jangan langsung dihukum, tapi tabayyun dulu. Tabayyunnya ada beberapa, ya. Yang pertama, abika junun. Ini tabayyun yang pertama, okay? Kamu itu gila atau bukan? Dan ini kalimat menunjukkan bahwa orang gila kalau berzina tidak ada hukuman. Karena orang gila itu melakukan sesuatu yang tidak dia sadari. Sebagaimana sabda Nabi, rufi'al qalam an thalathin,
telah diangkat pena atau dosa dari 3 orang. Orang gila sampai dia sembuh dari gilanya, maka selama gila tidak berdosa. Orang tidur sampai dia bangun, sehingga kalau ada orang tidur kemudian keluar kata-kata kotor misalnya, tidak dosa, namanya tidur nggak sadar. Anak kecil sampai dia balik. Nah, maka anak kecil belum balik berzina, naudzubillah, ya nggak dosa. Tapi orang tuanya itu yang perlu ditegur. Piye anakmu SD kok wis zina iki piye? Ceritane piye? Nah, maka ditanya oleh Nabi, kamu gila tidak? Qala, dia mengatakan, lah, enggak gila saya. Qala, Nabi bertanya lagi. Nah, ini tabayun yang kedua, Pak. Fahal ahsanta? Apakah kamu sudah muhsan? Jadi jangan langsung dihukum. Karena orang zina kan hukumannya 2 macam kan? Kalau muhsan dirajam, kalau belum muhsan dicambuk. Nah, maka tabayun dulu, kamu muhsan bukan? Qala, dia mengatakan, na'am, ya saya muhsan, sudah menikah saya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idhabu bih, silahkan kalian pergi bersama si Ma'iz ini, farjumu, lalu rajamlah dia. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini menunjukkan bahwa orang mengaku berzina, kalau sudah 4 kali pengakuan, maka silahkan dihukum. Bagaimana kalau 1 kali? Nah, diperselisihkan tadi. Sebagian ulama mengatakan 1 kali sudah cukup berdasarkan hadis sebelumnya. Sebagian ulama mengatakan harus 4 kali sebagaimana hadis ini. Sama-sama hadisnya sahih, tapi 2 kejadian yang berbeda. Kemudian hadis ini menunjukkan juga bahwasanya rajam itu tidak harus dilakukan oleh imam. Jadi Pak Prabowo misalnya menerapkan rajam di Indonesia, tidak harus dia ngambil batu bandemi, begitu tidak harus. Dia suruh panjenengan juga boleh. Oh, bapak-bapak jamaah masjid silahkan untuk bawa batu masing-masing untuk merajam orang yang berzina di kampung jenengan ini. Nah, beliau tinggal memberikan perintah saja, tidak harus melakukan. Maka ini menunjukkan bolehnya wakalah. Wakalah itu perwakilan, ya. Dalam bab dunia, dalam bab agama sama-sama boleh. Perwakilan dalam bab dunia, misalnya kita membeli sesuatu mewakilkan kepada seseorang, tolong saya dibelikan ini, panjenengan yang nawar, saya nggak bisa nawar. Nah, kita wakilkan kepada orang, boleh. Masalah agama juga boleh kita wakilkan, seperti tadi ya, yang ngimami di sini biasanya Ustadz Ari. Nah, kemudian diwakilkan kepada saya kalau saya datang ke sini, nggak apa-apa. Mengajar juga begitu, saya tidak mengajar karena ada udzur misalnya, anak-anak saya lagi sakit nggak bisa berangkat, nah, kemudian saya minta izin, saya udzur, saya minta izin dulu, silahkan diajar ustadz yang lain, diwakilkan, nggak ada masalah. Pernikahan juga begitu Pak, ada mbak-mbak pengen menikah, rumahnya di Kebak Keramat sini, orang tuanya kerja di Jepang, jauh. Nah, orang tuanya gimana ini mau menikahkan putrinya ini? Tidak harus dari Jepang pulang, nggak harus. Tinggal telepon saja. Le kayak nikahno anakku, tak wakil ke kowe. Nah, diwakilkan kepada leknya, boleh. Kepada tetangganya, boleh. Kepada siapapun bebas. Yang penting orang yang Muslim yang dia wakilkan itu. Berikutnya 301 dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwasanya dia khataba berkhutbah lalu dia mengatakan, innallaha, sesungguhnya Allah, ba'atha Muhammadan, telah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil haqqi, dengan kebenaran, wa anzala, dan telah menurunkan alaihi, kepada beliau, al-kitab, kitab Quran, fakana, maka adalah fima anzalallahu alaihi, di antara apa yang Allah turunkan kepada Nabi adalah ayat ar-rajmi, ayat tentang rajam bagi orang yang berzina. Qara'naha, kami telah membaca ayat tadi, wa wa'ainaha, dan kami telah menghafal ayat tadi, wa aqalnaha, dan kami telah memahami ayat tadi. Farajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pun menerapkan rajam, warajamna ba'da, dan kami pun juga merajam setelah Nabi wafat. Fa'akhsha, kata Sayyidina Umar, saya takut, saya khawatir, intala bin nasi zamanun, jika lama masa itu terhadap manusia,
Saya takut ayyaqula qailun, bahwasanya berkata seseorang yang berkata, ma najidur rajma, kami tidak mendapati ayat rajam fi kitabillah, di dalam Al-Qur'an. Fayadillu, di sini tertulis yudillu, salah ya, yadillu. Fayadillu, lalu mereka sesat bitarki, dengan sebab meninggalkan faridatin, satu kewajiban, anzalah Allah, yang Allah sudah turunkan. Wa inna rajma, dan sesungguhnya hukum rajam itu hakun, adalah kebenaran, fi kitabillahi ta'ala, di dalam Al-Quran, ala man zana, bagi siapapun yang berzina, idza ahsana, jika dia sudah muhsan. Muhsan tadi sudah nikah dan sudah hubungan, minar rijali, baik laki-laki, wan nisa'i, dan para perempuan. Kapan itu dirajamnya? Idza qamatil bayyinah, jika sudah tegak bukti, maksudnya 4 saksi yang melihat kemaluan masuk kemaluan. Atau kanal habal, ada bunting padahal tidak punya suami, kok tiba-tiba bunting, berarti zina. Awil i'tiraf, atau mengakui bahwa dia berzina. Muttafaqun alaih. Hadis ini menunjukkan bahwa ayat rajam itu ada dalam Al-Qur'an, ayat ar-rajm. Lah terus ayatnya di mana? Karena faktanya kita buka dari Al-Fatihah sampai An-Nas nggak nemu, Pak. Nah, saya bacakan ayatnya, Pak. Ayatur rajm, itu lafalnya gini. Wasyaikhu wasyaikhatu idza zanaya farjumuhumal battah nakalam minallah wallahu azizun hakim. Wasyaikhu, dan laki-laki dewasa, wasyaikhatu, dan perempuan dewasa, maksudnya yang sudah menikah, yang sudah muhsan. Idza zanaya, kalau keduanya berzina, farjumuhumal battah, maka sama sekali hukumannya adalah rajam. Nakalam minallah, sebagai hukuman dari Allah. Wallahu azizun hakim, dan Allah itu maha gagah, maha bijaksana. Lah ini ayatnya adalah mansukhun tilawatan, dia sudah dihapus ayatnya, lafalnya. Wa tsabitun hukman, tetapi hukumnya masih dipakai. Jadi ada ayat-ayat Quran yang lafalnya itu sudah nggak ada di Quran, sudah dihapus, tapi hukumnya masih berlaku. Itu namanya, istilahnya mansukhun tilawatan, tsabitun hukman. Sebaliknya, ada ayat yang masih dibaca tapi hukumnya sudah nggak berlaku. Contoh, Pak, ayat yang masih dibaca orang tapi hukumnya sudah tidak berlaku lagi karena sudah dihapus. Misalnya, la taqrabus salata wa antum sukara, jangan mendekati salat dalam keadaan mabuk. Berarti kalau mabuknya jauh dari salat boleh. Itu dulu di awal Islam. Jadi antara maghrib sampai isya nggak boleh mabuk. Kenapa? Karena jaraknya dekat. Karena kalau antara maghrib dengan isya mabuk, nanti pas salat isya bacaannya ngawur. Tapi kalau habis isya mau mendem, ngombe ciu, silahkan. Itu dulu loh, Pak. Jangan diterapkan sekarang. Oh, masih ada ayatnya, An-Nisa ayat 43, mulai langsung tuku ciu. Oh, sesat. Ini sudah dihapus ayatnya, hukumnya sudah dihapus. Jadi ada yang ayatnya masih dibaca tapi hukumnya dihapus, ada yang ayatnya sudah dihapus tapi hukumnya masih berlaku. Nah, sehingga Sayyidina Umar khawatir. Ini saya khawatir nih, lama-lama nanti orang mengira di Quran nggak ada ayat rajam, akhirnya nggak usah dirajam. Dan apa yang dikhawatirkan oleh Sayyidina Umar sekarang sudah terjadi. Pernah nggak Indonesia menerapkan hukum rajam? Nggak pernah. Padahal yang berzina berapa orang? Isra kehitung. Nah, berarti apa yang dikhawatirkan oleh Sayyidina Umar sudah terjadi. Orang-orang melupakan ayat rajam. Bahkan di Indonesia lebih ngeri lagi, Pak. Ayatnya yang masih ada saja nggak diterapkan. Wasariku wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Maling laki-laki maupun perempuan potong tangannya. Ayatnya masih ada di Quran, tapi di Indonesia juga nggak berlaku juga.
Lebih ngeri lagi itu ya, ayatnya masih ada aja dilupakan sama orang. Sehingga yang terjadi di Indonesia ini hanya adanya orang-orang yang baca Quran, tapi kalau orang-orang yang menerapkan Quran, nah itu tidak banyak. Banyak toh wanita muslimah tapi tidak pakai jilbab. Nah, itu berarti cuma membaca Quran tapi enggak menerapkan Quran. Padahal Quran itu diturunkan untuk diterapkan. Kalau tidak diterapkan ya enggak ada gunanya. Ya manfaatnya kecil ya, baca dapat pahala, tapi kalau enggak diterapkan ya sesat. Termasuk di sini ya, tidak menerapkan hukum rajam, sesat. Kemudian dari sini diambil pelajaran juga bahwasanya hukum rajam bagi laki-laki dan perempuan sama, rijal wan nisa. Kalau zaman dulu perempuan dengan laki-laki dibedakan. Perempuan kalau zina itu dihukumnya dibui di dalam rumah sampai mati. Itu dulu di awal Islam. Terus oleh Allah diganti dengan hukum rajam ini sama antara laki dan perempuan. Kemudian yang dimaksud al-bayyinah, bukti, ini adalah 4 orang saksi. Dan 4 orang saksi ini sebagai bukti itu semuanya harus betul-betul melihat kemaluan masuk kemaluan. Kalau hanya melihat laki-laki perempuan masuk kamar, habis itu kamarnya dikunci, nah itu tidak bisa bersaksi melihat zina, nggak bisa. Harus betul-betul matanya melihat. Karena itu sampai hari ini sejak turun ayat tentang 4 saksi zina itu, sampai hari ini belum pernah ada kejadian orang berzina disaksikan oleh 4 saksi. Kalaupun ada itu pasti orang-orang nyeleneh yang melakukan. Zina pinggir jalan, diupengi koncone, bareng-bareng delok, nah orang nyeleneh. Kalau yang zina sembunyi-sembunyi, maka mengumpulkan 4 saksi ini susah. Dan CCTV itu nggak bisa jadi bukti, Pak. Ini buktinya CCTV-nya jelas, kemaluan masuk kemaluan, nggak bisa. Kenapa? Karena CCTV itu hasilnya bisa diotak-atik, gitu, diubah-ubah hasilnya bisa. Allahumma kecuali seandainya seseorang berzina, kemudian ada CCTV, kemudian pas mereka berzina 4 orang melihat lewat CCTV secara live, nah, mungkin itu masih bisa disebut saksi. Yang penting melihat kemaluan masuk kemaluan, tapi susah memang. Yang paling gampang ya ini habal, dia bunting padahal nggak punya suami, ya pasti zina. Kalau zaman dulu ada ibunya Nabi Isa, Maryam, bunting tanpa zina. Sekarang tidak mungkin Maryam bunting tanpa zina, nggak mungkin. Itu khusus Maryam satu tok, ibunya Nabi Isa saja. Atau pengakuan tadi ya. Nah, pengakuannya diperselisihkan apakah harus 4 kali atau cukup 1 kali. Mudah-mudahan semua kita terjaga dari perbuatan zina baik kecil maupun besarnya, dan kita semuanya aman sampai mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Monggo. Yang bukannya hafal itu tadi, kita tidak punya suami. Itu dari kerjakan Iya. dipaksa. Maksudnya dipaksa? Ya, tidak mau gitu. Nah, itu ketetapan dari Allah, tidak bisa ditolak. Kalau dia pengen menggagalkan hukuman ini, dia bisa mengatakan saya bunting karena ada orang memperkosa saya. Pas saya tidur, saya diperkosa. Bangun-bangun, kemudian saya sudah merasa kesakitan. Kemudian sepekan kemudian saya bunting. Nah, kalau dia mengaku begitu, itu tidak diterapkan hukuman terhadapnya. Tapi kalau dia bohong gimana? Urusan dia sama Allah. Adapun dalilnya idra'ul hudud bisyubhat. Batalkanlah hukuman had dengan adanya syubhat atau sesuatu yang rancu. Nah, pengakuan perempuan ini tadi bahwa dia diperkosa itu sesuatu yang rancu, bisa benar bisa salah. Nah, cukup sesuatu yang rancu itu untuk kita membatalkan hukuman had. Atau misalnya si perempuan mengatakan, sebenarnya saya tidak berzina, Pak, cuman kakak ipar saya masuk rumah mengira saya itu adalah istri dia, padahal istri dia sedang keluar.
Yang ada saya kemudian dia lakukan hubungan. Nah, saya pas tidur nggak tahu apa-apa saya. Meskipun dia bohong, nah itu urusan dia sama Allah. Pokoknya dia mengaku begitu udah. Oh ya sudah, kamu nggak saya hukum. Itu kalau mau dia tidak dihukum. Kalau dia diam saja ya dihukum oleh pemerintah Islam karena ada hamil padahal tidak ada suami. Tidak mungkin orang hamil tanpa suami, nggak mungkin. Nih. Orang terlanjur zina, dia menyesal, terus ingin diampuni saya, itu apakah harus mengaku terus minta dihukum? Apakah harus begitu? Atau kalau sekarang tidak ada yang menghukum? Lebih baik orang yang sudah berzina dan dia bertobat untuk tidak cerita kepada siapapun, tidak lapor kepada siapapun. Jadi perbuatan Ma'iz tadi lapor kepada Nabi itu menunjukkan dia orang bagus, tapi ada sikap yang lebih bagus daripada sikap dia, yaitu apa? Lebih baik silent, diam. Serasa ngomong sopo-sopo, yang penting tobat. Dalilnya apa? Fal yastatir bisitrillah, sabda Nabi. Siapa yang terlanjur melakukan perbuatan jelek, silahkan dia menutup diri dengan tutupan dari Allah. Artinya apa? Pas kamu melakukan kan tidak ada yang tahu, berarti kamu ditutupi sama Allah. Nah sudah ditutupi sama Allah, kamu tutupi dirimu sendiri, gak usah cerita-cerita. Itu lebih bagus. Maka Sayyidina Umar ketika dilapori oleh seseorang, wahai Umar, saya berzina, gimana ini? Orangnya nggak puas, akhirnya lapor kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, saya zina, gimana ini? Nah, jadi Umar sama Abu Bakar jawabannya sama. Serasa lapor, meneng wae. Jangan lapor kepada Nabi. Nanti kalau kamu lapor kepada Nabi, kamu dirajam. Nah, daripada kamu dirajam, mati. Mending kamu tobat, habis itu memperbaiki amalan. Sholat, puasa, sedekah, tilawah. Masih ada kesempatan untuk berbuat banyak kebaikan. Maka lebih bagusnya tidak membicarakan masalah itu. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallah wa rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan katsiran.